Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azakumullah. Hikmah dan pelajaran yang ke-14 di balik wabah corona ini adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal. Ikhwani fiddin azakumullah, mari kita membaca bersama-sama. Syekh mengatakan an-nadhir wal muta'ammil lil mashhadil 'am. Apabila kita melihat dan mencermati apa yang terjadi di seluruh dunia ini, yaral muslimina ka ghairihim mutaahhibina wa mustanfirina afradan wa jama'at wa duwalan wa muassasat, maka dia akan melihat kaum muslimin dan orang-orang yang non-muslim, mereka bersiap-siap baik secara individu maupun secara kelompok, atau lembaga-lembaga, negara dan yang lain-lainnya. Mereka semua siap dan sedang sibuk memeras keringat, memeras otak untuk memerangi virus corona ini yang telah melumpuhkan ekonomi mereka, yang telah mencuri dari seluruh orang-orang yang ada di belahan dunia ini nyenyak tidur mereka, sehingga mereka tidak pernah nyenyak tidur dibuat oleh virus corona ini. Dan ini ikhwani fiddin azakumullah merupakan hal yang wajar, dan ini merupakan sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Bahkan agama kita untuk memerintahkan bagi kita untuk menjaga kesehatan dan menjaga jiwa kita. Ini adalah sesuatu yang syar'i. Semua negara dibuat sibuk, kaum muslimin juga sibuk, sangat hati-hati, sangat was-was, sangat waspada. Ini adalah merupakan suatu yang fitrah. Akan tetapi, kata Syekh, innaka la tata'ajjab asyaddal ajab lima tara min burudin wa jumudin wala mubalatin wa adam istinfar. Akan tetapi, yang mengherankan, bahkan sangat mengherankan, apabila kita melihat banyak di antara kaum muslimin yang dingin, yang beku, tidak punya perhatian terhadap sekian banyak musibah-musibah di dalam agama. Hati mereka tidak tergetar. Mereka merasa tidak khawatir ketika ada musibah di dalam agama mereka. Jadi ikhwani fiddin azzakumullah, lihat bagaimana sibuknya seluruh dunia, terutama kaum muslimin. Orang kafir kita tidak bicarakan. Yang kita bicarakan adalah kaum muslimin. Bagaimana resahnya mereka, bagaimana gelisahnya mereka, bagaimana kekhawatiran mereka terhadap virus corona ini. Akan tetapi, ketika agama mereka rusak, akidah mereka rusak, iman mereka juga rusak, kehormatan-kehormatan mereka juga rusak, mereka santai-santai saja. Mereka diam-diam saja. Tidak ada yang resah, tidak ada yang gelisah, tidak ada yang berusaha memperbaiki. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, ketika ada virus corona, ya, orang menggunakan masker supaya mereka tidak tertular. Orang setiap saat cuci tangannya, make inilah. Akan tetapi, ketika agama mereka rusak, ketika akhlak mereka jadi rusak, iman mereka menjadi rusak, mereka tidak pernah sibuk
mereka tidak pernah khawatir. Nas'alullah salam al-afiyah. Ikhwani fiddin azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Wala mablagha ilmina. Yang artinya adalah, ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah kami di dalam agama kami. Karena musibah di dalam agama merupakan musibah yang paling besar. Seseorang jika rusak agamanya, maka akan rusak dunianya dan akhiratnya. Namun jika seseorang terkena dengan virus corona, maka dengan terkena wabah ini Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Dan jika dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, maka dia insya Allah dia akan mati syahid. Jika dia sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah kami di dalam agama kami. Karena musibah di dalam agama ini adalah musibah yang paling besar. Namun subhanallah, sekian banyak kaum muslimin agamanya sudah rusak, agama anak-anaknya sudah rusak, agama tetangganya, agama orang tuanya rusak, dia tetap dingin. Tidak ada usahanya untuk memperbaiki keadaan agama keluarganya. Kemudian wala taj'alid dunya akbar hammina. Dan janganlah ya Allah engkau menjadikan dunia ini tujuan kami yang paling besar. Karena seseorang apabila dunia merupakan tujuan utamanya, dia akan menghalalkan berbagai macam cara. Yang haram dia tidak pedulikan, haknya orang dia tidak peduli, dia sikat, dia ambil, yang penting dia kenyang. Demikian ikhwani fiddin azakumullah, apabila seseorang menjadi tujuan utamanya adalah dunia, dia akan membolehkan semua cara, yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian wala mablagha ilmina, dan janganlah engkau menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama kami, tujuan ilmu kami. Jangan engkau menjadikan pengetahuan kami hanya sebatas pengetahuan dunia saja, namun akhirat dia tidak tahu apa-apa. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini contohnya begitu banyak. Banyak di antara kaum muslimin pintar berusaha, pintar melakukan ini, pintar melakukan ini, namun ketika disuruh baca Quran, dia tidak bisa baca Quran. Dia pintar di bidang ini, bidang pertanian, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang ini semua dia pintar, tapi ketika disuruh berwudu dia tidak bisa berwudu. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan dijadikan ilmunya, pengetahuannya hanya sebatas keduniaan saja. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, maka dengan demikian musibah yang paling besar adalah musibah di dalam agama kita. Ketika agama kita rusak, itu adalah musibah yang paling besar. Karena musibah di dalam agama adalah akan menjadikan manusia itu rugi di dunia dan di akhirat. Sengsara di dunia dan di akhirat. Tidak ada kerugian yang lebih besar. Tidak ada kesengsaraan yang lebih besar daripada seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, Syekh mengatakan wal waqi'ul marir anna al masa'ib ad-dunyawiyah kullu ad-dunya tafza' wa tastanfir laha wa tustanfaru laha. Dan kenyataan yang sangat pedih, kenyataan yang sangat pahit, apabila terjadi masalah musibah di dalam dunia, seseorang rugi usahanya atau musibah-musibah dunia yang lainnya, maka semua kita terkejut, semua kita kaget, semua kita khawatir, semua kita mencari solusi ke sana kemari.
Ammal masaibud diniyah ka'annaha ma'un barid. Adapun musibah-musibah di dalam agama seolah-olah ini adalah air minum, air dingin. Seolah-olah tidak ada apa-apanya. La ilaha illallah. Ikhwani fiddin azakumullah. Seseorang yang kelolosan tidur sehingga dia tidak dapat melaksanakan sholat malam, dianggap ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Seseorang yang dari sejak dia kecil sampai dia tua, sampai dia mati belum bisa baca Al-Quran, dianggap ini adalah hal yang biasa saja. Seseorang dari dia kecil sampai dia tua, sampai dia mati, dia tidak bisa sholat dengan baik, ini dianggap hal-hal yang biasa-biasa saja. Sementara kalau dia tidak bisa berusaha ini, dianggap ini adalah musibah besar. Kalau dia tidak berhasil membangun rumah yang tinggi, yang indah, dianggap ini adalah musibah besar. Kalau dia tidak berhasil membeli mobil yang indah, yang mewah, dianggap ini adalah musibah yang besar. Nas'alullah salam wal afiyah. Ini adalah sesuatu yang terbalik. Ikhwani fiddin azakumullah. Lihat, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, mali tadi'u liyad dajajah fa'ajidu laha wa tafutuni salatu fala ajidu laha. Dia mengatakan, ada apa dengan diri saya ini? Ada apa dengan diri saya ini? Ketika ayam saya hilang, saya susah luar biasa. Namun ketika saya tidak mendapat sholat berjamaah, saya sedih luar biasa. Lihat ikhwani fiddin azakumullah. Dia mencela dirinya, dia menyalahkan dirinya. Ketika ayamnya hilang, dia sedih luar biasa. Namun ketika dia ketinggalan sholat berjamaah, dia tidak sedih. Padahal ikhwani fiddin azakumullah, ini merupakan musibah yang sangat besar. Namun kita terbalik. Ketika dunia kita hilang sedikit saja, luar biasa sedihnya. Tapi ketika dia kehilangan pahala yang begitu besar, ini dianggap hal yang biasa. Ikhwani fiddin azakumullah. Demikian juga Hatimul Asam. Dia mengatakan, fatatni salat fil jama'ati fa'azani Abu Ishaq al-Bukhari wahdahu. Hatimul Asam mengatakan, ketika aku ketinggalan sholat berjamaah, yang mengucapkan kepada aku bela sungkawa hanyalah Abu Ishaq al-Bukhari, hanya satu orang. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, dia ketinggalan sholat berjamaah, lalu diucapkan kepadanya ucapan bela sungkawa. Sementara ribuan kaum muslimin, bahkan mungkin jutaan kaum muslimin yang mendengarkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, namun dia santai-santai saja bekerja. Dia santai-santai saja jualan. Tidak tergerak hatinya untuk naik ke masjid atau menutup tokonya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, Hatimul Asam mengatakan, ketika aku ketinggalan sholat berjamaah, yang mengucapkan balas sungkawa kepadaku hanyalah Abu Ishaq al-Bukhari, satu-satunya. Walamma mata li waladun, walau mata li waladun la'azzani aktsaru min 10,000. Dan seandainya anakku meninggal dunia, atau ada anakku yang meninggal dunia, maka yang akan mengucapkan balas sungkawa kepadaku lebih daripada 10,000. Lianna musibatud din ahwanu 'inda an-nas min musibatid dunya. Karena musibah dunia lebih enteng daripada di mata manusia daripada musibah agama. Nas'alullah salam wal afiyah. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, ketika anaknya meninggal, dia mengatakan, hampir 10,000 orang yang mengucapkan balas sungkawa kepadaku. Tapi ketika aku kehilangan sholat berjamaah, hanya satu orang mengucapkan balas sungkawa kepadaku. Ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian kata Syekh, wallahi billahi tallahi, inna min a'zamil masaib an tuntahka hurmatud din. Demi Allah, musibah yang paling besar ketika agama kita ini dilanggar, perintahnya tidak dijalankan, kemudian larangan-larangan semua dilanggar. Wala nuharriku sakinan fadlan an nastanfir wa nata'ahhaba lidzalik.
Tidak ada yang bergetar hatinya untuk memperbaikinya. Lihat ikhwani fiddin azakumullah. Di depan mata kita setiap saat selalu terjadi kemungkaran-kemungkaran dan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa mengingkarinya, atau hati kita tidak bergerak untuk mengingkarinya. Ya. Ikhwani fiddin azakumullah. Sesungguhnya ini adalah musibah yang paling besar, yaitu ketika seseorang agamanya rusak, ketika perintah-perintah Allah tidak dilaksanakan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Ini adalah musibah yang paling besar. Musibah yang lebih besar lagi apabila hati kita tidak tergerak untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran ini. Ikhwani fiddin azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hajj ayat 46, "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Sesungguhnya hal ini tidak membutakan mata, akan tetapi membutakan hati yang ada di dalam dada. Ikhwani fiddin azakumullah. Itu berarti orang yang ketika terjadi musibah di dalam dunianya, ia teriak, ia sedih. Ketika terjadi musibah di dalam agamanya, dia santai-santai, dia tenang-tenang, maka ini adalah orang yang buta hatinya. Nas'alullah salaman afiyah. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang telah dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.